Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hidup hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ada saat ini. Terima kasih Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin Yesus. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi dagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Yesus yang mengerti pribadi kami, yang mengenal pribadi kami Tuhan, hanya Engkau saja. Biarlah kami menyerahkan jiwa kami, pribadi kami berserah hanya padamu Yesus. Oh, biarlah kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Bentuk kami Bapa, jamah kami Yesus. Dan biarlah saat ini Tuhan, siang ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang mengerti pribadi kami Tuhan.
apa yang kami perbuat, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang ada di dalam hati kami, hanya saja Engkau yang tahu, Yesus. Maka dari itu Tuhan, kami tidak ingin menutupi semuanya itu, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang maha mengerti, Allah yang maha tahu. Dan biarlah Engkau tahu isi hati kami saat ini, Tuhan. Kejelekan, kebusukan, keburukan, sukacita, kebaikan, ketulusan hati. Biarlah saat ini Roh Kudus-Mu saja, Tuhan, yang ada supaya kami dapat bertobat. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau akan ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah firman-Mu yang hamba sharingkan bisa menjadi kekuatan, bagi saat ini yang mendengar dan melihat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang dan selamat hari Minggu, selamat hari Sabat. Dan hari ini mungkin teman-temanku sudah beribadah di gereja lokal masing-masing, mungkin ada juga yang beribadah di rumah ataupun dimanapun mungkin saudara-saudaraku sudah beribadah. Tetapi biarlah siang hari ini kita mau sejenak, kita sudah menyembah dan memuji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman yang bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pengharapan, bisa lebih mengerti lebih dalam lagi tentang apa sih yang menjadi kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih saudara-saudaraku, teman-temanku yang sudah mendukung channel ini sehingga hampir 1 tahun channel ini berada. Dan biarlah semuanya ini kemuliaan nama Tuhan, dan tetap dukung kami supaya channel ini tetap terus ada dan terus berlangsung. Dan hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana tidak ada yang bisa mengerti dan mengenal lepas pribadi seseorang selain Tuhan Yesus. Karena segala sifat mungkin bisa ditutup-tutupi. Mungkin di depan mungkin bisa baik, bisa senyum-senyum, tetapi di belakang, di dalam hati ada kebusukan dan mungkin ada kepahitan. Mungkin juga ada sukacita yang ditutup-tutupi. Ada perkataan yang ditutup-tutupi, mungkin perkataannya baik, ternyata di dalam hatinya juga tidak baik. Maka dari itu hanya Tuhan sih yang mengerti pribadi kita. Hanya Tuhan yang tahu benar ketulusan hati kita saat kita menolong orang lain, saat kita membantu orang lain, saat kita mungkin memuji nama Tuhan, saat kita mendengar nama Tuhan, atau apakah kita benar-benar tulus mengikuti Tuhan Yesus. Yang tahu hanyalah Tuhan, tidak ada yang bisa menutupi semuanya itu. Mungkin kita bisa menutupi dari babak gembala kita bisa menutupi dari mungkin ketua youth kita. Mungkin kita bisa menutupi dari istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Ya, tetapi tidak ada yang bisa menutupi saat Tuhan turun tangan, saat Tuhan tahu. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan. Tuhan tahu apa yang menjadi masa ke depan kita seperti apa. Tetapi semuanya itu tergantung keputusan kita. Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memilih. Tetapi terkadang di jalan itu, di jalan yang kita jalani atau prosesnya itu, kadang ada yang membuat kita terganjal, ada yang membuat kita untuk berpikir haluan, tidak mengikuti Tuhan Yesus, atau memutuskan untuk lebih baik lagi berbalik dari Tuhan Yesus. Ataupun dengan adanya berbalik Tuhan Yesus, banyak dosa yang dilakukan. Nah, kita mau belajar pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, dan pada waktu itu murid-muridnya sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus benar-benar memenuhi janjinya dan melakukan apa yang dikatakannya bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan selang beberapa minggu, murid-muridnya tidak tahu apa yang dilakukan. Mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ada yang menangkap ikan kembali, terus kemudian mungkin ada yang tersebar kemana-mana melakukan suatu apapun. Terlebih lagi Petrus, dia kembali ke
pekerjaan yang dahulu, yaitu menjadi nelayan. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon atau kepada Petrus. Dan waktu itu Tuhan Yesus memang benar-benar ngomong dari pribadi ke pribadi kepada Petrus. Untuk apa? Untuk supaya Petrus menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Ataupun saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, siapa yang akan melanjutkan pelayannya Tuhan Yesus jikalau tidak murid-muridnya? Maka dari itu Tuhan berkata kepada Petrus di dalam Yohanes 21, teman-teman bisa baca ayat semuanya ya, dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 19. Di sini dikatakan bahwa perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon sampai 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Terus di ayat 15 dikatakan lagi, ayat 16, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kedua kali. Ketiga kali, ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Terus kemudian sedih hati Petrus karena sampai 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah Yesus tidak percaya kepada Simon? Yesus hanya menegaskan bahwa, ayo Simon, aku mengasihi kamu. Kamu harus meneruskan pelayanan yang sudah aku kerjakan. Kalau tidak, engkau siapa lagi? Iya, pasti semuanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga juga mereka berpesan. Tuhan Yesus berpesan bahwa gembalakanlah domba-dombaku dan juga beritakanlah firman sampai ke penjuru dunia. Seperti halnya kami hari ini juga memberitakan firman. Dan pada waktu itu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sebelumnya Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini yang dikatakan Petrus. Ini peneguhan Kristus kepada Yesus Kristus. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang engkau hendaki. Tetapi jikalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, sesudah itu demikianlah ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dari sini kita bisa tahu bahwa tidak ada pribadi yang lebih mengerti selain Yesus. Dia mengerti pribadi Simon ini seperti apa. Walaupun dia kembali ke tempat pekerjaannya sebagai nelayan, tapi di dalam hati, di dalam lubuk hatinya tahu bahwa Simon Petrus ini akan menjadi bisa dikatakan tangan kanannya Yesus untuk memberitakan firman. Maka dari itu dia melakukan percakapan pribadi kepada Simon. Supaya apa? Supaya Simon memiliki hati yang besar, memiliki suatu kemantapan untuk mengikut Yesus lebih lagi. Walaupun Tuhan Yesus sudah akan naik ke surga pada waktu itu, tetapi biarlah Tuhan Yesus memantapkan murid-muridnya untuk supaya mengikut Yesus sampai akhir hayatnya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali mungkin saat-saat ini ataupun mungkin juga sudah lama sih, beberapa orang ataupun yang sudah mengikut Yesus mungkin karena sesuatu hal jadi dia undur. Bisa dikatakan pendeta bisa undur dari pelayanannya. Pekerja pelayan gereja full timer juga bisa undur. Mungkin sudah sekolah teologi untuk menjadi seorang pendeta ataupun master, tetapi di dalam perjalanannya mereka tidak meneruskan untuk melayani Tuhan. Sebetulnya itu adalah keputusan mereka untuk apakah dia tetap melayani Tuhan atau mereka undur dari Tuhan. Tetapi semuanya itu sebetulnya adalah keputusan yang mereka buat
Dan kita tahu bahwa semuanya itu adalah sebetulnya Tuhan sudah rencanakan. Dan kita tahu juga bahwa jikalau tidak ada panggilan dalam melayani Tuhan, itu akan sulit. Itu akan terjadi jalan terjal. Iya, pasti semuanya akan terjadi jalan terjal, akan terjadi adanya proses ditolak, adanya proses kepahitan, adanya proses mungkin kita disakiti. Tetapi jikalau kita memang dipanggil, apapun yang menjadi perjalanan kita, prosesnya sakit itu akan tetap dijalani. Tetapi juga ada sebagian orang yang tidak kuat dengan hal itu sehingga mereka mundur, sehingga mereka tidak melayani Tuhan kembali. Dan kita tahu yang lagi viral saat ini, ada seorang bisa dikatakan aktivis gereja, mantan aktivis gereja, dia melakukan pembunuhan. Jadi di tahun 2011-2012 dia adalah seorang pengerja gereja ataupun full timer di dalam sebuah gereja. Tetapi saya tidak tahu ceritanya kenapa dia bisa keluar dan akhirnya melakukan pembunuhan barusan ini. Tetapi kita bisa tahu jikalau memang tidak ada panggilan, memang kalau tidak ada hati yang benar-benar menyerahkan tubuh jiwa ini, kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang bekerja penuh di dalam kehidupan kita, semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semuanya tidak akan kuat. Karena hanya yang dipanggil dan yang dipilih, itulah yang akan dipakai Tuhan. Mari saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk memiliki iman yang lebih lagi di dalam Tuhan. Mungkin saat ini saudara-saudara sudah melakukan pelayanan di dalam gereja ataupun tidak harus di gereja, melayani mungkin ke rumah-rumah, melayani orang-orang tua yang tidak bisa ke gereja, ataupun melayani yang tidak kelihatan. Yang pasti, apapun yang kita kerjakan saat ini untuk pelayanan Tuhan, biarlah kita tetap setia. Biarlah kita tetap melakukan itu dengan sukacita. Paulus juga mengatakan bahwa sebenarnya aku ini sudah tidak kuat, aku hanya manusia lemah. Tetapi Tuhan Yesus yang memberi kekuatan supaya dia tetap melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu menyebarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sampai ke penjuru dunia. Di dalam dia dipenjara, di dalam dia mungkin dihina-hina, di dalam dia mungkin dikejar-kejar oleh prajurit, oleh tentara, mungkin akan dibunuh, akan dipenjara. Tetapi dia tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hayatnya. Rasul Paulus ini, kita bisa belajar juga bahwa dalam melayani Tuhan memang tidak mudah. Tetapi saat kita mengetahui itu adalah panggilan di dalam kehidupan kita, saya berkata untuk menjadi pelayan Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Untuk menjadi pelayan Tuhan tidak harus menjadi full timer di dalam gereja. Tetapi untuk melayani Tuhan perlu kerendahan hati. Melayani Tuhan perlu pertobatan. Melayani Tuhan perlu ketulusan hati. Melayani Tuhan perlu penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Karena jikalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi jikalau kita bersama Tuhan, kita pasti mampu melakukan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur biarlah saat ini Tuhan, kami yang datang ke dalam-Mu Tuhan, yang datang saat ini ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau tahu isi hati kami, tahu isi pribadi kami. Mungkin saat ini kami melayani Engkau, tapi kami tidak sepenuh hati Tuhan. Mungkin kami melayani Engkau, tapi banyak sekali kebohongan, banyak sekali nafsu yang ada di dalam diri kami. Mungkin kami melayani, tetapi kami ingin yang dielulukan, kami yang ingin dilihat, yang dipuji-puji, bukannya Engkau. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami saat ini ingin bertobat dan kami mau melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Karena memang saat kami melayani Tuhan tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, jikalau Engkau bersama kami, jikalau Roh Kudus ada bersama kami, kami akan kuat menjalani semuanya ini.
Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Segala rencana, rancangan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Biarlah kami lakukan yang menjadi bagian kami, dan Engkau melakukan apa yang menjadi bagian Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.